akan mencibir terhadap partai politik yang tidak konsisten. Manuver Susilo Bambang Yudhoyono yang turun langsung menyelamatkan Partai Demokrat agar eskalasi konflik tidak membesar. Selain itu juga memberi sinyal agar jangan ada pihak lain yang membuat kisruh partai yang mengantarkannya menjadi Presiden ke-6 Republik Indonesia. Kewenangan strategis sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat membuat SBY memiliki pengaruh kuat untuk mencegah pengambil alihan kekuasaan internal atau kudeta pihak luar terhadap kepemimpinan putranya tidak terjadi. Pasalnya, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat dapat dilakukan jika telah mendapat persetujuan Ketua Majelis Tinggi. Namun jika persetujuan gagal diraih, KLB Partai Demokrat dinilai tidak akan terjadi. Setelah adanya Pak SBY itu juga membantu menguatkan. Karena beliau sebagai Majelis Tinggi Partai sudah di bawah-bawah. Karena sepertinya nih orang yang nggak tahu malu gitu loh pelaku GPKPD ini. Udah nggak peduli menghasut, memfitnah, adu domba gitu kan. Menjelek-jelekkan, bahkan kayak udah nggak peduli aturan. Seakan-akan mereka berhak mengadakan KLB. Satu, inkonstitusional, kenapa? Sudah jelas tidak sesuai ADART. Kedua, ilegal, kenapa? Karena yang datang bukan pemilik suara yang sah. Ini gitu, nah Pak SBY datang itu mau mengingatkan ya. Kemudian apakah ada efek? Ya ini kami lihat, ini juga sebagai simbol saja bahwa Pak SBY sudah menyampaikan pesan bahwa kalau masih ada pihak eksternal ya yang mencoba mengotak-atik, mentang-mentang dia adalah bagian dari kekuasaan, ya akan ketemu juga nih dengan Pak SBY, karena Pak SBY nggak akan mau ini. Herzaki menambahkan bahwa Partai Demokrat masih solid karena konsolidasi internal terus dilakukan. Upaya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Yudhoyono membangun komunikasi internal dan bertemu langsung dengan Ketua DPD, serta melakukan rapat kerja daerah bersama Ketua DPC Partai Demokrat, menghasilkan poin kesepakatan untuk memperkuat dukungan kepada AHY. Konflik yang terjadi di dalam tubuh Partai Demokrat seharusnya mampu diselesaikan secara internal tanpa mencatut pihak luar. Pasalnya, menurut pengamat politik LIPI, Wasisto Raharjo, munculnya faksi dalam tubuh partai dan konflik internal seharusnya menjadi cermin kedewasaan Partai Demokrat menyelesaikan masalahnya. Jika sampai muncul ke permukaan, justru merusak nama Demokrat sendiri. Saya pikir kalau yang namanya faksionalisasi atau faksi dalam partai itu hal yang lumrah dan normal dalam organisasi, Mas. Cuman bagaimana kita mengelolanya itu secara baik, karena hal ini kan sama saja permasalahan internal. Nah, dalam konteks sekarang ini ketika kita membuka persoalan internal itu ke ruang eksternal, itu kan sama saja kita membuka aib sendiri kan, Mas. Dalam hal ini apa yang dilakukan AHY dalam hal ini adalah bagaimana beliau ingin mendapatkan semacam dukungan moral publik untuk mengatasi masalah internalnya. Jadi bukan dari internal ke internal, tapi dari eksternal ke internal, Mas. Munculnya SBY untuk menghadapi gerakan kudeta di dalam partainya ini menunjukkan pesan bahwa dirinya memiliki tanggung jawab dan keinginan agar Partai Demokrat tetap berada dalam trek yang benar. Namun menurut Wasisto, jika Partai Demokrat tetap ingin menampilkan citra yang baik, selain penyelesaian konflik internal yang tanpa gejolak, ke depan diperlukan sikap politik yang tidak abu-abu dan mendua, sehingga partai politik yang tegas ini tidak menimbulkan stigma yang kurang baik bagi keberlangsungan partai berlambang Mercy itu sendiri. Raff Kahvi, Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.